Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Indah Melia Junihana akan menjelaskan tentang bahasa pembelajaran. Nama aku Reisha Rahmayanti akan menjelaskan tentang bahasa jual beli. Nama aku Azhara Rizka Fauzia akan menjelaskan bahasa iklan. Nama aku Nadine Hasmintarti Irawan akan menjelaskan bahasa komik. Nama aku Dewi Helen Firdaus, aku akan menjelaskan bahasa pakem. Perkenalkan, nama saya Azhara Rizka Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang bahasa iklan. Bahasa iklan adalah bentuk komunikasi yang dirancang khusus untuk menyampaikan pesan tentang suatu produk, jasa, atau gagasan kepada halayak luas, dengan tujuan utama untuk memengaruhi, membujuk, dan mendorong audiens untuk bertindak, misalnya membeli, menggunakan, atau mendukung. Yang pertama, kutipan contoh penggunaan bahasa iklan. Contoh penggunaan bahasa iklan yang efektif dalam gambar ini adalah saat demam, jaga cairan tubuh. Ini adalah headline yang langsung menarik perhatian dan menyampaikan pesan inti dengan jelas. Penggunaan kata saat demam menciptakan referensi langsung dengan audiens yang mungkin sedang mengalami atau pernah mengalami kondisi tersebut. Jaga cairan tubuh adalah anjuran yang tepat dan mudah dipahami. Yang kedua, identifikasi ragam bahasanya. Yang pertama, media tutur, visual atau tulis. Ragam bahasa ini disajikan secara tertulis pada gambar, dirancang untuk dibaca dan dicerna secara visual oleh audiens. Yang kedua, kebakuan, non-baku, semi-formal atau santai. Meskipun menggunakan tata bahasa yang benar, pilihan kata dan gaya penyampaiannya tidak seformal bahasa baku ilmiah atau resmi. Tujuannya adalah untuk lebih mudah diterima dan diingat oleh masyarakat luas. Yang ketiga, sosial, populer atau komunikatif. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Yang keempat, fungsional, ragam iklan atau promosi. Ragam ini memiliki fungsi utama untuk membujuk dan memengaruhi konsumen agar membeli produk. Yang ketiga, keterkaitan dengan bahasa ilmiah. Berbeda jauh, iklan bertujuan membujuk dengan bahasa emotif dan singkat, sementara ilmiah bertujuan menjelaskan fakta secara objektif, lugas, dan terstruktur. 4. Kesimpulan dan identifikasi sesuai tugas. Iklan ini ingin menyampaikan pesan bahwa Pocari Sweat adalah minuman yang tepat untuk menjaga cairan tubuh, khususnya saat demam, karena mengandung ion. Kenalkan, aku Reisha Rahmayanti yang akan menjelaskan tentang ragam bahasa jual beli. Untuk contoh penggunaan bahasanya seperti pada gambar ini. Nah, aspek media tuturnya berupa lisan, karena termasuk percakapan langsung antara penjual dan pembeli. Lalu, untuk kebakuannya di sini termasuknya ke tidak baku, karena terdapat kata bang, neng, dan mahal banget. Ragam sosialnya berupa ragam informal atau akrab, karena digunakan dalam situasi sehari-hari, terutama di pasar tradisional. Dan untuk ragam fungsionalnya yaitu interaksional, sebab digunakan untuk tawar-menawar dengan tujuan membangun kesepakatan. Nah, sekarang kita kaitkan nih dengan ragam bahasa ilmiah. Untuk kata tidak baku dalam bahasa ilmiah menggunakan istilah baku netral. Lalu untuk tujuannya dalam bahasa ilmiah menjelaskan konsep atau logika secara formal, dan yang tadinya tidak mengikuti struktur sintaksis yang ketat menjadi mengikuti struktur kalimat baku dan formal dalam bahasa ilmiah. Jadi untuk kesimpulannya, gambar yang tadi kita lihat merupakan contoh teks negosiasi lisan dalam konteks jual beli di pasar. Tujuannya untuk melatih kemampuan berbicara, negosiasi, dan mengenal ragam bahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam bahasa terkait bahasa pembelajaran. Nah, apa sih bahasa pembelajaran itu? Bahasa pembelajaran secara umum adalah bahasa yang digunakan dan berfungsi membantu siswa dalam pembelajaran, baik lisan ataupun tulisan. Nah, contoh yang saya ambil yaitu ini.
Nah, di sini adalah sebuah contoh bahasa pembelajaran yaitu infografis. Infografis ini menjelaskan dua jalur reaksi terang dan fotosintesis, yaitu jalur elektron non-siklik dan jalur elektron siklik. Beberapa poin yang dibandingkan meliputi fotosistem yang terlibat, siklus yang dibentuk, apakah terjadi fotolisis air, serta hasil akhir dari reaksi tersebut. Contohnya, kita bisa lihat bahwa jalur non-siklik menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen, sedangkan jalur siklik hanya menghasilkan ATP saja. Lalu, bagaimana sih ragam bahasa yang digunakan dalam infografis ini? Dari sisi media tuturnya, infografis ini adalah media tertulis visual karena menyampaikan informasi ilmiah dalam bentuk gambar dan juga teks. Lalu, dari segi kebakuannya, bahasa yang digunakan itu bersifat baku dan formal dengan penggunaan istilah ilmiah yang akurat seperti fotosistem, fotolisis, ATP, dan NADPH. Nah, secara sosialnya, infografis ini digunakan dalam konteks pendidikan formal, yaitu ditunjukkan untuk siswa SMA sebagai pelengkap pembelajaran. Dan dari segi fungsionalnya, terakhir, bahasa yang digunakan bersifat informatif dan edukatif, membantu siswa memahami konsep ilmiah secara sederhana dan visual. Jika kita bandingkan nih dengan ragam bahasa ilmiah, sebenarnya kedua-duanya ini memiliki banyak kesamaannya. Bahasa ilmiah umumnya digunakan dalam jurnal, makalah ilmiah, atau buku teks dengan media tutur tertulis yang panjang, mendalam, dan ditunjukkan kepada pembaca yang sudah memiliki latar belakang akademik tertentu. Nah, dari segi kemampuannya, baik infografis maupun bahasa ilmiah menggunakan bahasa yang baku dan formal. Bedanya, bahasa ilmiah cenderung lebih kompleks dan padat informasinya. Nah, lalu secara sosialnya, bahasa ilmiah ini lebih sering ditunjukkan untuk peneliti, dosen, atau akademisi, sedangkan infografis seperti ini disusun untuk siswa atau pelajar, sehingga gaya bahasanya dibuat lebih sederhana tanpa kehilangan esensi ilmiahnya. Nah, lalu terakhir, dari sisi fungsionalnya, kedua-duanya ini bersifat informatif, namun infografis ini berfungsi secara edukatif dan komunikatif. Ia menyederhanakan penjelasan agar mudah dipahami, khususnya oleh siswa sekolah menengah yang sedang belajar konsep dasar. Nah, jadi nih, contoh bahasa pembelajaran yang saya ambil ini atau infografis yang tadi merupakan bentuk penyederhanaan dari bahasa ilmiah. Bahasa dan istilahnya tetap ilmiah, tetapi disampaikan secara lebih visual, ringkas, dan komunikatif sehingga cocok digunakan dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Hasmintarti Irawan. Saya di sini akan menjelaskan ragam bahasa politik. Yang pertama, saya menggunakan contoh kalimat bahasa politik dari mengalahkan serangan yang ada di ucapan Ganjar Pranowo saat debat Capres 2024. Lalu saya mengidentifikasi ragam bahasanya. Yang pertama ada media tutur. Media tutur disampaikan secara lisan dalam debat langsung. Yang kedua ada kebakuan, menggunakan bahasa formal yang sesuai aturan. Yang ketiga ada ragam sosial, dipakai oleh tokoh politik dalam forum resmi. Yang keempat ada ragam fungsional, termasuk bahasa politik karena tujuannya untuk membela diri dan memengaruhi masyarakat. Selanjutnya saya mengaitkan dengan ragam bahasa ilmiah. Yang pertama ada aspek tujuan dalam bahasa politik. Menurut pernyataan Ganjar, untuk membela posisi, membentuk citra positif, memengaruhi opini publik dalam bahasa ilmiahnya untuk menyampaikan fakta objektif dan pengetahuan teruji. Yang kedua, ada aspek gaya bahasa. Menurut pernyataan Ganjar, untuk retoris, persuasif, diplomatis dalam bahasa ilmiah yaitu netral, lugas, dan sistematis. Yang ketiga adalah ada aspek struktur kalimat. Menurut pernyataan Ganjar yaitu variatif, menyisipkan nilai kejujuran, transparansi dalam bahasa ilmiahnya yaitu konsisten, runtut berdasarkan data atau teori. Lalu yang keempat ada aspek kaidah bahasa. Menurut pernyataan Ganjar yaitu baku, namun bisa emotif atau menyiratkan pesan implisit dalam bahasa ilmiahnya yaitu sangat baku, logis, tanpa muatan emosional. Lalu aspek media. Menurut pernyataan Ganjar yaitu lisan debat publik dalam bahasa ilmiahnya umumnya tulisan ilmiah atau lisan formal akademik. Terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan aku Dewi Noy Firdaus dari kelompok 1 dengan NIM 20631125009. Di sini aku akan menjelaskan pengertian bahasa program. Bahasa program adalah bahasa gaul tidak baku non standar yang diciptakan oleh suatu komunitas tertentu untuk komunikasi internal, membedakan diri atau menyembunyikan makna dari orang luar. Sering digunakan oleh anak muda, komunitas jalanan, hingga kelompok khusus seperti komunitas LGBT, punk, gamers, dan lain-lain. Dan di sini saya memberikan contoh penggunaan bahasa program. Bokap gue pakai Wail, aku suping di Rokum nih, mana gara, dari Roku lagi. Artinya, bapak aku memakai mobil, aku pusing di rumah nih, mana tidak ada duit lagi. Contoh kalimat yang kedua, Bokin udah cabut, bukul jabu sama sepokat ke Mangga 2. Yang artinya, istri sudah pergi membeli baju dan sepatu ke Mangga 2. Identifikasi ragam bahasa. Kalimat di atas termasuk kalimat tidak baku karena menggunakan bahasa program slang yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Ragam sosial, ragam non-formal atau bahasa gaul yang biasa digunakan oleh kalangan remaja atau komunitas tertentu di lingkungan perkotaan. Ragam fungsional digunakan dalam fungsi interpersonal, yaitu untuk menjalin kedekatan, keakraban, dan solidaritas sosial antar anggota kelompok. Bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri sendiri, seperti baku, logis, objektif, lugas, dan tidak ambigu. Sedangkan bahasa prokem seperti pada contoh sangat bertolak belakang dengan bahasa ilmiah karena bahasanya tidak baku dan menggunakan istilah tidak umum seperti boil yang seharusnya mobil, ogut yang seharusnya aku, dan rokum yang seharusnya rumah. Kalimat bahasa di atas termasuk kalimat bahasa tidak logis atau eksplisit secara ilmiah karena tidak dapat digunakan dalam konteks akademik atau acara-acara lainnya karena bisa membingungkan pembaca, luar kelompok, dan orang sekitar. Jadi, bahasa prokem tidak cocok digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah karena bertolak belakang dengan prinsip komunikasi ilmiah yang harus jelas, baku, dan objektif. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.